Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'alim. Innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratul kiram para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Haji Habib Basori. Ta'ala bi tuli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Serta ibu dan keluarga beliau, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin banyak ilmu yang dilimpahkan kepada kita semua sebagai pencerahan. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Safahatul Ummah, para imam ratib, ibu-ibu muslimat, jamaah qasidah, dan juga adik-adik santriwan santriwati yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan juga beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat sehat afiah, sehingga kita pada tadi ini dari malam, ada yang datang dari malam sampai dengan insya Allah besok siang kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu mengaku sebagai umat beliau. Mudah-mudahan baginda Nabi juga mengakui kita sebagai umatnya, karena kelak kita bersama-sama mengharapkan syafaatul ummah, dan itulah yang bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita semua dihimpun di dunia dan juga kelak dihimpun di akhirat bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Yai dan jemaah, saya minta waktu agak panjang, 1 jam ya, boleh ya? Ya, karena malam hari ini adalah malam istimewa, yaitu peringatan miladiyah dari Pondok Pesantren Safahatul Ummah, dan juga peringatan Isra. Ya. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa ajaib, karena memang peristiwa khusus sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu hanya bisa diyakini dengan keimanan. Karena kadang-kadang kalau rasio kita, akal kita sangat lemah, nggak akan menjangkau di mana Rasulullah diperjalankan dalam waktu yang begitu singkat untuk secara singkat menerima hadiah yang itu adalah kebaikan bagi kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat. Karena di dalam sholat ada sujud, itulah yang akan menjadi saksi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat saya bersyukur luar biasa sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara ajaib itu, kalau Rasul ya pasti karena mendapatkan mukjizat. Para wali-wali Allah juga akan mendapatkan berbagai keajaiban, yaitu kemampuan-kemampuan yang di luar nalar kita. Nah, lalu apakah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad tidak berhak mendapatkan keajaiban? Baik, saya sedikit sharing, mohon maaf Pak Yai.
Ini juga saya rangkum dari berbagai kajian-kajian karena kita sudah beberapa lama mengkaji Al-Hikam. Tentu kita sudah mulai, kalau Pak Kiai bilang visi kita sudah mulai membenahi hidup kita. Jadi sambil santai, saya akan sedikit sharing tentang ajaib dari versi kita sebagai manusia awam. Yang pertama, ajaib itu kalau kita tiba-tiba mendapatkan solusi dari masalah kita dari yang tidak terduga. Dan biasanya dilanjutkan dengan kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga atau tidak diprediksi. Seperti kata Allah, "May yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib yaj'al lahu makhrajan." Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu ajaib yang pertama. Yang kedua, kita diberikan kesembuhan dari penyakit yang bertahun-tahun, yang kata dokter divonis umur bapak ibu tinggal 3 bulan misalkan, tapi ternyata bertahun-tahun tetap sehat hidup. Itu salah satu keajaiban. Nah, artinya kita semua bisa mendapatkan keajaiban. Lalu pertanyaannya, saya kan sudah sholat, sudah takwa kepada Allah, tapi kok saya banyak juga masalahnya. Rezeki kita kok kadang juga serba salah gitu ya. Lalu apa yang harus kita perbaiki? Nah, Bapak Ibu, ini yang saya akan sharing di sini. Mudah-mudahan latihan bagi kita semua. Saya juga selalu harus berlatih untuk ini, karena sebenarnya untuk mencapai keajaiban itu kita punya, dibekali oleh Allah. Sebenarnya kita punya skill yang harus dilatih. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa menggapai keajaiban itu. Yang pertama adalah meminta maaf dan memaafkan. Yang kedua, berbaik hati. Kalau istilah ulonnya itu kindness gitu lah ya, berbaik hati. Yang ketiganya, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kalau bahasa agamanya adalah khusyuk. Nah, kita kupas 3 ini secara pelan-pelan. Yang pertama, meminta maaf dan juga memaafkan. Ini ada 3 yang perlu kita minta maaf dan kita memaafkan. Yang pertama, kita minta maaf dan memaafkan kepada diri kita sendiri. Yang kedua, meminta maaf dan memaafkan kepada orang lain. Yang ketiga, ini yang prioritas, minta maaf dan memaafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari yang meminta maaf kepada Allah. Secara umum sudah pasti kita melakukan, setiap hari melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka kita harus setiap hari, setiap saat meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala salah dan perilaku-perilaku menyimpang kita. Demikian, hal ini akan memanggil keajaiban itu. Lalu kita juga harus memaafkan Allah. Loh, memangnya Allah salah kalau kita harus memaafkan? Ini yang harus kita cermati. Yang dimaksud adalah kita sering mengalami hal-hal buruk, hal-hal yang di luar keinginan kita, kemudian dalam hati kita menyalahkan Allah. Ini gara-gara saya terlahir miskin, serba susah, keturunan dari orang gak punya. Akhirnya kita menyalahkan Allah, bahkan menyalahkan takdir. Nah, ini yang sehingga kita perlu memaafkan Allah, dalam arti kita harus memaafkan bahwa Allah sebenarnya tidak ada takdir buruk bagi kita kalau kita bisa mensiasatinya. Dan lebih tinggi lagi bahwa kita yakin bahwa semua yang ditentukan Allah akan baik bagi kita, baik pada akhirnya. Nah, dengan sikap itu seakan kita memaafkan, artinya kita menerima segala ketentuan Allah pada diri kita. Insya Allah ajaib akan muncul. Kemudian yang kedua, kita minta maaf
dan memaafkan kepada orang lain. Ya tentu kita pasti akan salah terhadap orang. Yang pertama, kita memaafkan karena kita memang benar-benar melakukan kesalahan. Nah, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya kita minta maaf kepada orang yang kita salahi itu untuk mendapatkan keikhlasan dan ridhonya. Lalu kita juga harus minta maaf kepada orang yang kita tidak bersalah. Nah, ini kadang-kadang yang susah, loh kita nggak bersalah kok minta maaf. Ini mohon maaf, ini khususnya kepada suami istri, anak-anak. Karena kita masing-masing ego, kita hanya mencari si kambing hitam itu kemana itu. Yang disalah kita cari saling-saling menyalahkan. Padahal kalau kita meminta maaf aja, walaupun sebenarnya bukan saya yang salah menurut kita, nah kita minta maaf karena yang penting bukan siapa yang salah, tetapi hubungan kita yang baik inilah yang lebih penting. Nah, itu ternyata akan mendatangkan keajaiban. Nah, minta maaf kepada orang yang kita salah dan juga kita tidak salah, dan juga kita memaafkan kepada orang lain yang memang bersalah kepada kita. Yang pertama, yang memang berhak untuk dimaafkan, artinya kesalahannya biasalah, yang mungkin dia tidak sengaja, kita maafkan. Atau bahkan kesalahan yang tidak layak untuk dimaafkan, nah itu kita berusaha untuk memaafkan dengan ridho, dengan ikhlas. Karena apa? Walaupun orang itu menurut kita tidak layak untuk dimaafkan, tapi kalau kita memaafkan, yang lebih mendapatkan keuntungan adalah diri kita, karena hati kita akan plong, nggak akan lagi teringat-ingat lagi. Jadi walaupun tidak layak untuk dimaafkan, itu tetap kita harus maafkan. Karena Rasulullah juga mencontohkan, kalau beliau ditampar pipi kanan, maka diserahkanlah pipi kiri, bukan membalas. Ya, artinya bahkan ketika malaikat sudah gregetan melihat kaum Quraisy yang menyerang atau mengkasar Rasulullah, akan misalkan di balik gunung misalkan ditawarkan, tapi Rasulullah menjawab apa? Jangan, karena orang-orang itu memang tidak tahu. Artinya begitu maafnya Rasulullah SAW. Dari sisi manusia kita bisa mendapatkan contoh, mungkin Bapak Ibu kenal dengan Presiden Afrika zaman dulu ya, ada namanya Nelson Mandela ya, udah ikon banget lah itu. Jadi seorang kulit hitam yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan, di penjara bertahun-tahun, dan setiap hari itu sama sipir itu dikasari, bahkan diludahi, dikencingin bahkan, yang akhirnya sejarah merubah sehingga Nelson Mandela menjadi pimpinan, jadi presiden. Tapi apa yang dilakukan? Yang pertama, dia datangi sipir itu dan memaafkan sipir itu. Luar biasa. Tapi apa komentar beliau? Kalau saya membalas dia, maka saya memberi contoh kepada rakyat-rakyatku, dan itulah yang akan generasi demi generasi menjadi saling dendam. Nah, ini contoh dari manusia yang bukan muslim ya, yang bukan muslim aja kadang-kadang bisa memberikan tauladan kepada kita. Dan tauladan terbesar tentu dari Rasulullah SAW. Nah, artinya kenapa sebenarnya kita sulit untuk memaafkan? Ini yang penting juga Bapak Ibu. Belajar, saya dulu juga belajar. Saya sering juga kadang-kadang dengan ego, sehingga kadang-kadang dengan pasangan suka ada masalah. Tapi kita selalu terus belajar. Karena yang pertama, kita sering membesar-besarkan. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, padahal masalahnya kecil, tapi kita besar-besarkan. Bahkan kita perparah kesalahan itu dengan mencari dukungan kepada teman-teman, kepada majelis, untuk bersama-sama menyalahkan orang itu. Nama besar-besarkan itu, sehingga kita sulit untuk memaafkan. Kemudian yang kedua, kita selalu mengingat-ingat terus, mengulang-ulang terus. Padahal orangnya yang berbuat salah mungkin sudah lupa, sudah pules tidurnya, tapi kitanya yang disalahin
begitu keinget kesel lagi, inget kesel lagi. Nah itu yang membuat kita susah untuk maafkan. Padahal tadi dengan memaafkan, insya Allah ajaib itu akan muncul. Kemudian yang ketiga, kita minta maaf dan maafkan kepada diri sendiri. Apakah perlu itu? Jadi kita sering kadang-kadang menzalimi diri sendiri. Kita berbuat maksiat, kita bahkan kadang-kadang menyiksa diri kita dengan tidak memberi makan padahal tidak dalam kondisi puasa, atau bahkan kita makan yang sebenarnya tahu makanan itu tidak sehat. Nah maka itu kita harus minta maaf kepada diri sendiri. Bahkan kadang-kadang kita belai lambung kita, lambungku maaf ya, saya ngasih makan kamu rujak kepedesan, seblak juga pedes, jadi saya kasih makan kamu, maafkan saya. Itu hal kecil tapi sebenarnya itu berdampak karena kita harus menyayangi diri kita. Kemudian kita juga memberi maaf, karena kadang-kadang yang tadi kita minta maaf karena kita yang telah tersakiti. Nah kita memberi maaf karena pelakunya diri kita sendiri. Jadi kita maafkan diri kita. Ya saya maafkan diri saya yang memang telah zalim terhadap diri saya sendiri. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, kita lebih berhati-hati. Kemudian saat kita mendolimi orang, nah saat kita mendolimi orang, kita juga harus memaafkan kepada diri sendiri. Artinya ya kita maafkan diri kita, kok ternyata tega mendolimi saudara sendiri, mendolimi orang. Dan kita juga memberi maaf kepada diri kita saat diri kita didolimi orang. Jadi kita tahu didolimi orang, dikasari orang, tapi kita diam aja. Nah diri ini seakan-akan tidak ada pembelaan, sehingga kita juga minta maaf kepada diri kita karena didolimi orang lain. Nah jadi permintaan maaf dan memaafkan kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri kita. Insya Allah dengan sikap itu keajaiban akan muncul. Memang berat karena hadiahnya ajaib. Kalau yang ringan hadiahnya panci. Kemudian selain minta maaf dan memaafkan, yang kedua adalah kindness, ya tadi baik hati. Artinya kepada siapapun kita harus berbaik hati, karena itulah yang dicontohkan Rasulullah sebagai Raufur Rahim, ya, sebagai manusia yang begitu berbelas kasih kepada sesama. Artinya kita empati melihat orang, berbaik hati kepada siapapun, bahkan kepada makhluk lain selain manusia, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang pada saat kita ada tumbuhan, kemudian kita melihat bunga, kita cium harum bunganya, sekali-kali lah kita berbaik hati. Wahai bunga, mudah-mudahan siapapun yang memanfaatkan kamu mendapatkan keberkahan, siapapun yang menanam kamu mendapatkan keberkahan, keselamatan, kesehatan. Nah dengan berbaik hati itulah, karena sesungguhnya akan berdampak pada diri kita sendiri dengan hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan sesuatu dengan sepenuh hati atau khusyuk. Kalau istilah kulonnya mindfulness. Jadi khusyuk itu jangan cuma dipikirkan hanya dalam ibadah, dalam sholat. Jangankan dalam sholat, dalam ibadah kita bisa khusyuk. Dalam sehari-hari kegiatan yang rutin aja kadang-kadang kita tidak khusyuk. Kita mesti bisa khusyuk, bisa melakukan dengan sepenuh hati pada saat kita makan, pada saat kita tidur, pada saat kita ngobrol dengan orang lain, pada saat kita bernafas. Coba bayangkan kadang-kadang kita makan, tapi pikiran kita tidak pada makanan itu. Dan bahkan kita tidak mensyukuri bahwa setiap makanan itu adalah bagian dari nikmat Allah. Karena kita selalu melihat, ini pelajaran bagi saya, kita selalu melihat bahwa sesuatu yang biasa terjadi, yang kecil-kecil itu adalah hal-hal sepele, hal biasa.
Padahal kalau kita melihat itu sebagai hal yang luar biasa, maka tentu kita akan menambah rasa syukur. Pada saat kita menikmati makan, maka guru kita mengajarkan sebelum kita basmalah, terlebih dahulu kita renungkan, kita baca alhamdulillah. Karena Allah telah masih memberikan kita makan, padahal dari pagi sampai waktu makan kita banyak maksiat, banyak ingkar, tapi Allah tetap memberikan kita makanan, bahkan masih memberikan rasa nikmat dari makanan itu. Bahkan kita masih bisa mengunyah, sementara orang-orang yang sekarang di ICU buru-buru mau makan, buat nafas saja dibantu dengan tambahan oksigen. Nah, dengan hal yang kecil tapi kita menganggap hal itu luar biasa, maka kita akan menambah rasa syukur. Itulah khusyuk dalam makan. Bahkan dalam nafas, coba kita sekali-kali menjelang tidur, duduk termenung, kita nikmati nafas kita, setiap tarikan nafas kita. Ya Allah, masih juga saya bisa menghirup udara ini. Kemudian kita hembuskan lagi nafasnya. Karena kita tidak tahu pasti bahwa setelah kita terlelap tidur, kita bisa bangun lagi, bisa menghirup nafas lagi. Demikian juga saat bangun tidur, maka Rasulullah mengajarkan untuk berdoa kan, alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi terima kasih ya Allah telah menghidupkan saya kembali setelah saya tidur, setelah saya mati dalam tidur. Karena saat mati kita tidak bisa, saat tidur kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mengendalikan apalagi ruh. Fisik jasad kita aja tidak bisa kita kendalikan. Sehingga demikian, dengan rasa syukur itu, dengan rasa khusyuk itu, insya Allah ajaib itu akan menghampiri kita. Khusyuk itu pengertian umumnya adalah hadir penuh, hadir utuh, sadar penuh. Jadi saat kita makan, ya kita hadir secara utuh. Jiwa kita juga ikut hadir, ikut menikmati makan. Fisik kita ikut menikmati makan, pikiran kita ikut menikmati makan, sehingga kita makan tidak terburu-buru. Karena sekarang sering terjadi kita makan tapi tangan kita sambil asik megang HP, sehingga makanan habis pun kita nggak berasa, ya udah habis ya. Jadi yang makan siapa itu? Nah, itu yang dimaksud khusyuk. Nah, kalau dari sisi makan, tidur, nafas, kita bisa belajar untuk mindfulness, bisa belajar untuk khusyuk, untuk sepenuh hati. Insya Allah nanti pada saat sholat pun kita pelan-pelan akan dibimbing oleh Allah menuju khusyuk, karena itulah yang dimaksud dengan sholat qaim tadi. Kita selalu zikir, mengingat, mensyukuri Allah dalam setiap hembusan nafas akhirnya. Dan inilah yang memang dilakukan oleh orang-orang arif, yang dilakukan oleh orang-orang suci, bahkan para nabi. Dan setelah kita bisa memaafkan, berbaik hati, insya Allah dengan khusyuk, ajaib itu akan datang. Artinya kita tidak lagi terbelenggu dengan berapa jumlah rezeki materi yang kita dapatkan, tapi sesungguhnya hidup kita ini adalah rezeki dari Allah. Saat kita bisa sujud itu adalah rezeki dari Allah. Karena terakhir pada saat misalkan kita sudah tidak ada jatah hidup, ya itulah saatnya kita kembali kepada Sang Maha Kekasih, kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali dengan rasa ridho. Kalau kita ikhlas, artinya kita kembali pulang dengan rasa ridho. Nggak ada lagi yang diungkit-ungkit, ya Allah kok saya pulang padahal saya masih punya utang, saya masih belum bisa menerima keadaan saya. Jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan kita latih bareng-bareng diri kita ini di Majelis Syafaatul Ummah. Insya Allah hidup kita akan membimbing ke arah sana. Mudah-mudahan kita semua bisa ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pulang bersama-sama dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, dalam pelukan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sudah sejam ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi diri saya pribadi.
agar kita bisa semakin tambah baik. Karena kita sebenarnya kadang-kadang lupa tidak memiliki tujuan hidup. Nah, ini agar kita bisa sedikit spiritual. Nambah lagi dikit 5 menit ya. Jadi kita perlu membuat tujuan hidup. Ya kalau tujuan hidup anak-anak mungkin ditanya, kamu tujuan sekolah buat apa sih? Ya biar pinter nanti. Setelah pinter biar kerja. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah biar mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu kebahagiaan tujuan hidup yang paling paripurna. Tapi untuk mencapai ke sana, saya pernah mendapatkan pelajaran dari salah satu guru saya bahwa tujuan hidup yang menurut saya itu sudah cukuplah untuk dipegang sebagai hidup kita, yaitu yang pertama adalah mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah blessing others atau berbaik kepada sesama. Yang ketiga, selalu memperbaiki diri kita dari setiap saat, setiap waktu untuk mendapatkan yang terbaik, sehingga dengan 3 tujuan hidup itu kita selalu paku di sana saat kita bekerja, saat kita beribadah, semua adalah ada maknanya. Saat bekerja pun ada makna di dalam pekerjaan itu, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak hanya pekerjaan yang bersifat duniawi, tapi ada nilai ibadah di sana. Sebagai contoh, pekerjaan yang paling ringan menurut kita mungkin ya, kalau kita melihat ada di sebuah rumah sakit, misalkan ada cleaning service yang bagian bersih-bersih. Tapi ada cleaning service itu bekerja dengan senyum, dengan tanpa ngeluh dari pagi sampai sore. Kemudian setelah ditanya kenapa Bapak melakukan itu dengan gembira, padahal kalau dilihat dari gaji mungkin tidak bisa mencukupi keinginannya. Kalau kebutuhan insya Allah tercukupi, tapi keinginan kemungkinan tidak tercukupi. Tapi beliau mengatakan bahwa pada saat saya membersihkan bagian dari rumah sakit ini, maka pada hakikatnya saya adalah membantu orang-orang di rumah sakit ini yang sakit biar segera cepat sembuh, bahkan yang sehat tidak menjadi tertular penyakit. Nah, artinya tidak hanya sekedar untuk mendapatkan gaji, tapi ternyata yang dilakukan itu adalah penuman, yang orang ini selalu berniat untuk melakukan yang terbaik kepada orang lain. Ya, sebagaimana sebagai penutup hadis Rasulullah, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia, bagi sesama. Ya, mudah-mudahan ini sedikit peringatan bagi kita semua, khusus saya pribadi, untuk bisa selalu memperbaiki diri, mendapatkan apa yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Irwan yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus renungan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa